Sini. Bukti akan menghapus pikiran mereka. Aku, Ratih Gajah Mada, tiada pernah terbesit dalam dada untuk menduduki negara menjadi nata Majapahit. Kepercayaan adalah tanggung jawab agar menjadi nata Majapahit. Inilah Majapahit dan daerah berhak. Negara bertatakan dan
tidak menampakkan tanda kedatangan. Aku khawatir jangan-jangan utusanku dihadang kemalangan sehingga pesanku tak jadi sampai kepadanya. Atau barangkali Ratanja mendapatkan musibah. Pertama Niku Sumo, yang dua Manik Mobil, yang ketiga Gelang Sopo. Kalau demikian yang terjadi, harapanku untuk sembuh yang tinggal sejengkal lagi musnah sia-sia. Sekian lama aku Jaya Negara menanggung sakit yang luar biasa. Mada, Hamba Baginda. sedari tadi engkau tak berkata apa-apa. Adakah yang merisaukanmu, Mada? Bukan maksud hati untuk menolak titah, tapi semata-mata hanya demi junjungan hamba Baginda Prabu Jaya Negara. Lain daripada itu, kejayaan Majapahit. Kalaupun Baginda mengkhawatirkan kemalangan Ratanja ke istana, hamba lebih meresahkan lagi keselamatan Baginda. Kedatangan Ratanja akan berbuah nestapa. Maksudmu apa, Mada? Langit hitam akan menyelimuti Majapahit. Genderang pemberontakan tiada pernah kunjung padam. Sini berganti rupa bermanis muka. Rakyat menangis, air mata duka. Karenanya, hamba mohon serunduk padi menua. Sudilah kiranya batalkan Ratanja. Mada, tegakah engkau menyaksikan junjunganmu tergerus oleh rasa sakit yang luar biasa ini? Sementara berpuluh-puluh tabib sudah aku datangkan ke istana ini, tapi engkau tahu bukan apa yang mereka lakukan kepadamu? Mereka pulang dengan tangan hampa dan kesia-siaan belaka. Lantas, begitu aku mendengar nama Ratanja, seorang ahli pengobatan yang tersohor padamu, di hatiku terbesit keinginan untuk sembuh. Sanggupkah menolaknya, Mada? Karena itulah aku suruh utusan untuk menjemput dia ke istana ini. Tentang sakit Baginda, hamba telah bersama dengan Punggawa menelusuri ke setiap jengkal tanah bertuah hingga ke ujung negeri, hanya untuk sembah, hanya untuk sembuhan paduka. Mohon maaf bila hingga saat ini hamba belum menemukan cahaya penerang. Mada, satu hal itu engkau tak perlu khawatir. Aku sama sekali tidak ragu terhadap kesetiaan padamu. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal kepadamu, Mada? Hamba Baginda, Mengapa kau ragu pada Ratanja? jika ini kali hamba lancang bicara dan berseberangan dengan paduka, tolong dipertimbangkan hati dan pikiran. Selagi masih ada waktu, sebelum Ratanja menampakkan kaki ke istana, bertandang ke kamar Baginda Prabu. Alasan hamba sangat kuat, Baginda. Bukankah Ratanja sahabat sejati dari pemberontak Rakuti? Mendengar nama Rakuti, sisir darah Sandata Jaya Negara berhenti serang. Dalam hati ia berkata, jika Rakuti dapat dipadamkan, kenapa mesti berpikir salah pada orang lain?
Seraya menahan sakit yang amat pedih, Sang Prabu Jayanegara berkata, Ratanca tidaklah sama dengan Rakuti. Mada, aku ingatkan kepadamu sekali lagi. Bukankah engkau telah menumpahkan darah begitu rupa untuk menumpas Rakuti? Aku tidak yakin, Mada. Seorang Ratanca mempunyai nyali untuk berkhianat kepada. Apalagi ia akan memberontak kepada Majapahit itu. Mada, aku perintahkan kepadamu, berilah ia jalan yang lapang untuk masuk ke istana ini sebagai tanda baktinya kepadamu. Terima kasih, Paduka telah mengingatkan hamba. Dengan demikian, maka sepatutnya lah aku untuk mencucikan diri dari prasangka. Bagus. Dengan demikian, hamba akan lebih jernih dalam berpikir tindak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Baginda Prabu Jayanegara. Hamba datang dengan membawa Ratanca. Silakan masuk. Terima kasih, Kakang Mada. Selamat datang, Ratanca. Iya. Kamu dia mantan ini. Berharap ini akan menjadi pertemuan terindah dengan Kakang Mada. Jika matahari masih terlambat dan sinar, bintang-bintang pun akan indah dengan wajah serius. Begitu juga dengan aku, Kakang. Enggak tahu. Isi Utusan dari Kakang Mada selaksa cahaya yang selalu menarik. Dan kita masih punya banyak hari-hari cinta untuk berbenah diri, Kakang. itu Kata-katamu sangat menyejukkan. Semoga memberikan kedamaian di Majapahit. Terima kasih, Kakang Mada. Kepercayaanku padamu jangan disalahkan. Jika ada 9 persiku, tahun berapa? walau hanya sebesar biji ilalang, Dia tahu. tak segan aku akan mencabut. Mentas-mentas Dan kau tahu itu rasanya. salah. Tentang hal itu, Kakang, Apa-apa itu benar. mohon jangan dijadikan budak gulana hati, Kakang. Jika masih ada matahari, bintang pun akan bersinar dengan terangnya. Mohon Ratanca diberi kesempatan. Janji seorang satria akan selalu digenapi. Silahkan mengunjungi Baginda Prabu Jayanegara. Dari mana nih? Sang Nata sedang dengan senang hati. Sembah bakti hamba kepada Baginda Prabu Jayanegara. Iya, sembah bektimu aku terima, Ratanca. Terima kasih, Baginda. Semoga Dewa yang Maha Agung senantiasa memberi restu kepadamu
Tanja, sudahkah engkau mengerti nasib apa yang membawa langkah hingga datang ke istanaku ini? Tentang hal itu, hamba sudah paham Baginda Prabu. Bagus. Ketahuilah Anda, saat ini aku telah mengidap penyakit yang tak terperikan rasa sakit. Sudah beberapa tabib aku undang ke istana ini, tapi semuanya tidak membawa hasil. Aku begitu berbinar ketika mendengar suara dan kesembuhanku aku gantungkan ke pundakmu, Tanja. Hamba bersedia, Baginda Prabu. Bercahayalah Raut Sang Prabu Jayanegara, seranuk matahari pagi. Senang hati karena kesembuhan sudah menyapa di ambang pintu. Tidak demikian Adipati Gajah Mada, semakin resah Kunda Gulana. Terkatu bibir tak dapat bicara. Dia hanya wajah berlukiskan abu kematian. Seraya menyerahkan sang nata, Ratanka mengambil belati pusaka, dibujanya bisu di
Adakah dendam hati Ratanda yang tersimpan rapat di bumi ini? Ataukah akan ada beribu tanya mencari sebab jadi santapan rakyat setiap hari? Jika benar Ratanda memberontak, lantas alasan apa yang kemudian menjelaskan? Bersahabat sejati tidak bisa memaksa diri. Jika bersebab tahta Majapahit, bukankah Kakang Mada sebagai Mahapati lebih dari cukup? Jika Prabu Jayanegara harus tiada karena rem yang melekat pada dirinya, bukankah Majapahit seharusnya menghargai kecakapan? Ada warta apa? Datang sepagi ini. Mohon maaf, Kakang Mada. Bagaimana segala tanya berbuah jawab jika sampai saat ini tidak ada kata-kata. Diam selamanya bertuah. Sebab itulah kepentingan saya menghadap Kakang. Bukankah sudah aku katakan sejak kemarin dan hari-hari yang lalu, negara sedang berkabung, bela sungkawa atas mendiang Baginda Prabu Jayanegara jauh lebih berharga daripada selalu mempertanyakan sebab-sebab kemalangan ini. Tentang hal itu hamba siap mengerti. Tapi berjawab kepada rakyat harus dilakukan, bukan? Maaf, hamba berkeras kata. Hal itu hamba ungkapkan karena kebesaran Kakang sebagai penyandang wajah panjang masa. Selain dari itu, ini adalah rasa tanggung jawab istana kepada rakyatnya. Berdiamlah Patih Gajah Mada. Kata-kata dapat dijelaskan sebagai jawaban. Kuda hitam bersepatu banyak berduri serang, melintasi hutan perawanan teduh sunyi. Kini sampailah Patih Gajah Mada di istana Ranida. Sebab tak sanggup, ia menuju Gerani Kahuripan. Hari
hari ini hampir semua orang tak percaya akan kejujuran. Hanya bukti yang akan menghapus pikiran mereka.